Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube ini K-pop. Nah, kali ini kita punya konten baru lagi. Saya namai konten ini sebagai Pedrakor. Wah, perbincangan drama Korea. Plesetan dari pelakor. Waduh. Karena pelakor juga ternyata jadi satu tema yang menarik ya ternyata di drama-drama Korea. Seperti yang kemarin itu yang ada Sodakyong, Dakyong itu, terus yang VIP gitu kalau nggak salah itu soal pelakor-pelakoran. Tapi kali ini untuk episode pertamanya kita tidak akan membahas drama-drama yang sifatnya pelakor-pelakoran karena di Indonesia aja kemarin ada anak TikTok gitu yang bikin dan itu viral banget. Kita akan membahas satu drama yang lagi saya ikutin dan drama itu adalah It's Okay to Be Not Okay. Drama ini tayang di Netflix, saya pakai Netflix berbayar yang kayak per bulan gitu ya. Jadi itu legal. Saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi teman-teman coba deh sekali-sekali gitu ya cari konten yang legal dan berbayar deh. Itu feel-nya beda loh, entah kenapa gitu. Jadi pengen nyombong aja. Maksud saya pengen mengajak gitu kalian untuk ikutan juga gitu ya. Dan di konten Pedrakor yang ngebahas soal It's Okay to Be Not Okay ini, saya benar-benar ngebawa catatan. Konsepnya juga kayak ngomong gini doang. Mungkin ini audionya juga bakal saya upload ke podcast gitu ya, ke Spotify, nanti linknya saya taruh di bawah. Ya ngomong panjang aja kali ya soal drama ini, kayak apa yang saya ketahui, apa yang saya rasain, apakah ini drama yang bagus, apakah ini drama yang worth it untuk kalian ongoing kan, akan ngomong di seputar itulah ya. Dan si It's Okay to Be Not Okay ini sendiri dia diperankan oleh aktor yang udah kita tunggu-tunggu gitu ya semenjak dia balik wamil, dan dia adalah Kim Soo Hyun. Seperti kita ketahui ya, aktor-aktor yang baru balik dari wajib militer itu ketampanannya kayak 200% makin meningkat gitu ya. Dan ini terbukti dulu ada Song Joong Ki tahun 2000 berapa ya? 2016 waktu dia balik wamil dan langsung main di Descendant of the Sun. Dia dapat peran yang bagus, dapat drama yang bagus, dan dapat istri yang sekarang sayang sudah menjadi mantan istri gitu ya. Terus juga ada Ji Chang Wook, dia balik wamil langsung main Killing Me Softly. Terus juga ada Kang Hanel tuh dia balik wamil langsung main When Camellia Blooms, itu juga ada di Netflix. Saya udah nonton itu berbayar. Dan dia langsung dapat award di situ sebagai pemain terbaik ya, aktor terbaik. Dan siapa lagi ya? Ada lagi si Lee Min Ho, dia juga balik wamil langsung main di The King Eternal Monarch, dan itu juga cukup fenomenal kembalinya dia gitu ya. Walaupun dramanya ratingnya emang tidak sampai belasan kalau nggak salah. Cuman itu salah satu comeback yang bagus gitu dari Lee Min Ho karena dramanya juga punya konsep yang menarik menurut saya. Dan kali ini Kim Soo Hyun ya, dia balik wamil dan akhirnya punya project drama yang full dia mainkan. Sebelumnya kan dia juga muncul kayak cameo gitu di Hotel de Luna, kemudian juga ada di Crash Landing on You. Ini salah satu move yang bagus sih menurut saya. Jadi dia balik wamil nggak langsung boom satu drama gitu. Dia ngetis dulu fans-fansnya, menumpuk dulu kerinduannya sampai ada di satu drama dan boom gitu. Dia langsung muncul di satu drama. Dan selain Kim Soo Hyun, ada juga lawan mainnya yaitu So Ye Ji. Ini aktris yang jarang muncul sebenarnya, cuman saya pernah melihat dia di drama yang judulnya Save Me. Itu drama tentang Shin Chonji, aliran-aliran sesat yang ada di Korea gitu ya. Dan di sana menurut saya first impressionnya ya, karena itu pertama kali saya melihat So Ye Ji, cantik, actingnya menawan, terus juga karena banyak adegan sedihnya dapat sih di Save Me itu ya. Dan kali ini dia main di sini bersama Kim Soo Hyun dan ya nanti kita bahas lah gimana acting mereka masing-masing. Drama ini sendiri bercerita tentang ada seorang cewek, dia adalah seorang penulis dongeng gitu, buku anak-anak dongeng gitu. Terus dia bertemu dengan seorang cowok, di mana cowok ini adalah seorang perawat di rumah sakit jiwa gitu. Nah, kalau misalkan
kalian tahu sinopsisnya, si Soyeji ini dia adalah penulis dongengnya. Dia tuh punya kelainan jiwa. Nah, si Kim Soo Hyun adalah perawatnya, kayak gitulah, kurang lebih kayak gitulah. Walaupun secara teknis nanti akan berbeda gitu ya, tapi kurang lebih ceritanya kayak gitu. Nah, yang menarik dari drama ini menurut saya adalah si drama ini tuh ngangkat mental illness gitu. Sesuatu yang akhir-akhir ini udah beberapa tahun sih, itu jadi tema yang rame banget di medsos gitu. Kayak semua orang mengeluarkan mental illness-nya gitu. Ya, mau yang terkenal mau yang nggak terkenal kayaknya semuanya muncul gitu ya. Dan makanya menurut saya drama ini yang muncul dengan tema mental illness ini jadi satu drama yang punya tema relate aja gitu sama semua orang gitu. Karena diakui atau tidak kita semua memiliki mental illness itu kan. Mungkin ada yang sadar atau ada yang enggak atau ada yang pura-pura juga, tapi kita semua katanya memiliki mental illness itu gitu ya. Nah, itu pertama, dia punya tema yang relatable banget sama penontonnya gitu. Terus yang saya rasakan ketika pertama kali menonton ini sebenarnya adalah di episode 1, episode 2 terasa flat gitu. Belum tahu arah cerita ini teh mau kemana gitu. Apakah mereka bertemu terus saling jatuh cinta, terus sebelum jatuh cinta ada masalah dulu, terus mereka akan menghadapi rintangan itu bersama-sama gitu. Belum kelihatan di episode 1, 2 gitu. Sampai akhirnya saya masuk episode 3, ada satu cerita di episode itu yang bikin saya, wah ini nih, udah kelihatan nih si alurnya. Ada satu cerita yang bikin kayak otak tuh puff gitu, wah ternyata kayak gitu ya, kayak gitu. Dan itu pembahasannya soal mental illness gitu ya. Kayak misalnya sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar gila gitu. Dia hanya ekspresif aja. Dia hanya ingin melakukan apa yang dia inginkan aja. Kayak gitu. Terus drama ini juga mengajarkan banyak hal gitu ya. Pertama, mengajarkan soal bagaimana kita menahan diri. Kalau misalkan kalian tahu, di sini ceritanya si Kim So Hyun yang berperan sebagai Moon Gang Tae adalah orang yang sangat pintar menahan diri gitu. Dia adalah seorang adik di mana kakaknya itu apa istilahnya ya, autis gitulah. Nah, dia ceritanya adalah seorang adik yang harus menjaga kakaknya itu gitu ya. Di balik semua kesabarannya, ketelatenannya menjaga kakaknya itu, ternyata dia menahan sesuatu gitu. Kayak gitu ya. Nah, di sisi lain ini ada si Soyeji yang berperan sebagai Ko Moo-young. Dia adalah seorang penulis dongeng yang belum diketahui secara keseluruhan sih, cuman katanya kata yang ada di medsos dia tuh sosiopat gitu. Jadi dia terlalu ekspresif, dia tuh kayak apa orangnya, terus terang, jujur walaupun kata-katanya itu menyakitkan. Beda banget sama Moon Gang Tae yang bisa menahan. Si Ko Moo-young ini belak-belakan banget, kalau dia lihat cowok jelek ya lo jelek gitu. Kalau lo jahat ya lo jahat gitu. Gue nggak suka sama lo, dia seterang-terangan itu. Nah, menurut saya dari perbedaan kedua karakter ini menunjukkan banget bahwa mereka tuh berjodoh sebenarnya gitu. Yang satu menahan, yang satu belak-belakan kayak gitu. Itu salah satu salah satu cara penulisnya mempertemukan dua karakter yang sangat berbeda jauh, tapi kayaknya mungkin mereka akan bisa menyatu kayak gitu. Terus juga saya pengen bahas di drama ini mengenai suasananya. Drama ini punya suasana yang menurut saya gelap atau lebih tepatnya ke arah gotik. Ya bukan Saskia gotik gitu ya, cuma kayak suasana-suasana yang gelap gitu. Terus juga ada dibalut dengan sound-sound kayak biola-biola yang ngek kayak gitu. Ada suasana kayak gitunya. Apalagi kalau misalnya kalian nonton ada satu kastil, itu rumah si Ko Moo-youngnya, itu serem banget gitu ya. Dan ini juga mengingatkan saya pada drama Hotel de Luna yang punya aura-aura gotik kayak gitu ya. Nah, namun di drama ini selain dimunculkan aura-aura gotik gitunya, ini dicampur juga dengan humor-humor yang receh gitu. Kalau misalkan kalian lihat ada pemain lainnya gitu, si Moon Gang Tae-nya punya teman namanya Jaesu.
Itu dia kocak juga di situ. Terus Ko Muyongnya punya CEO yang sial gitu ya, yang kasihan gitu, tapi dibawakan dengan cara yang lucu. Jadi campur aduk gitu. Ada yang gotiknya, ada yang gelapnya, ada yang lucunya. Alhamdulillahnya adalah ngeblend gitu, nggak jomplang apa gimana. Jadi dinamika yang kita rasakan ketika menonton drama ini cukup roller coaster gitu. Alhamdulillahnya tidak begitu menurun dan tidak begitu menanjak. Jadi enakan gitu, macam-macam feel-nya. Oke, terus yang pengen saya bahas di sini juga, ini akan jadi drama yang perubahan karakternya tuh akan sangat terlihat gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, dalam sebuah film atau dalam sebuah drama yang harus terjadi pada karakter utama adalah perubahan karakternya gitu. Di awal dia misalnya jahat, biasanya di akhir dia akan jadi baik, gimana pun ceritanya kayak gitu. Nah ini di awal episode-episode ini karakter mereka tuh kuat banget gitu. Nanti ke tengah-tengah nih, ini kan udah sampai episode 8 gitu ya, udah kerasa nih di antara mereka berdua ini karakternya berubah gitu dan akan ke arah mana gitu ya. Nah saya suka banget yang kayak gitu, jadi jelas gitu. Jadi oh ini karakternya gini nih. Wah, kira-kira apa ya yang bikin dia bakal berubah jadi sebaliknya dari karakter awal gitu. Nah, di sini udah kerasa, dan entah penulisnya entah sutradaranya dia membuat perubahan itu sesoft mungkin sehingga bisa diterima oleh penonton gitu. Terus juga saya pengen share juga beberapa momen-momen yang bikin nangis darah ya, kayak literally nangis darah gitu loh, kayak nangis darah gitu. Terus ada juga di beberapa episode aku nangis di telinga. Sesedih itulah drama ini ya. Oke, beberapa adegan sedih antara lain adalah bagaimana hubungan si Moon Gang-tae dengan kakaknya yang autis itu namanya Moon Sang-tae gitu. Yang bikin sedihnya tuh kayak rasa nahan yang ditunjukkan sama si Moon Gang-tae-nya gitu loh. Ya mungkin ini jago juga sih dia aktingnya si Kim Soo Hyun ya. Jadi emang kerasa banget gitu lagi nahan sesuatu gitu ketika dia mengurus kakaknya gitu. Apalagi kalau misalkan ada kakaknya lagi nakal gitu, si Moon Gang-tae-nya marah tuh kayak marah beneran gitu, marah keluar aja semua. Diam gitu, kakak diam gitu. Keluar, hentikan gitu tuh bener gitu, kayak gila ini dia nahan banget sih kayak gitu ya tuh. Adegan kayak gitu malah bikin saya jadi sakit tenggorokan gitu. Aduh, ternyata dia sesuatu gitu ya. Terus juga yang bikin nangis adalah bagaimana si Moon Gang-tae-nya mulai mengingat masa lalu bersama ibunya, karena ceritanya ini ibunya udah meninggal gitu ya. Nah dia mengingat lagi masa-masa bersama ibunya, dimana si Moon Gang-tae ini punya feeling yang marah gitu sama ibunya. Ibu kenapa sih ibu ngelahirin aku? Tapi ibu ngelahirin aku dengan tujuan untuk menjaga kakakku gitu. Itu terdengar jahat gitu ya. Tapi ternyata kalau misalkan teman-teman nonton nanti ada satu sisi yang kita bisa melihat dari mata ibunya. Dan ketika adegan itu tuh, wah gila sih. Kita ternyata gak bisa ngelihat sesuatu dari sudut pandang kita sendiri. Kita harus ngelihat dari sisi pandang orang lain juga gitu. Yang mungkin berlawanan sama kita. Dan apa yang kita anggap jelek dari dia, mungkin itu sebenarnya yang terbaik buat kita gitu. Ya itu wah boom banget gitu, yang kayak gitu wah bikin sedih banget gitu ya. Belum lagi kayak kata-kata jujur dari si Sang-tae-nya yang autis gitu ya. Udahlah dari situnya udah kayak aduh udah deh yang keluar dari dia sekasar apapun kalau memang itu jujur jadinya kayak tersentuh kita kayak gitu-gitu ya. Belum lagi ada cerita-cerita dari ini kan di rumah sakit jiwa ada beberapa pasien yang memiliki cerita sendiri dan itu menurut saya juga menarik gitu ya. Ada sedihnya juga gitu. Dan saya mau cerita lagi soal ini, drama ini tuh punya senyuman yang berbeda-beda. Nah, Descendant of the Sun kalau kita bandingkan dengan DOTS ini ya, itu adalah drama yang membuat saya bahagia karena isinya senyuman semua. Descendant of the Sun dari episode 1 saya udah suka banget karena semua karakter yang ada di situ tuh bahagia gitu, senyum bahagia gitu ya. Wah, Song Hye Kyo-nya senyum gitu ya. Song Joong Ki-nya senyum, mereka berdua ketemu senyum gitu ya, bahagia. Dan itu parat gitu, rata gitu sampai akhir dan ya bahagia terus kita. Di drama ini saya baru sadar bahwa jenis senyuman itu macam-macam. Ada senyuman yang kalau kata si Moon Gang-tae dibuat-buat.
cara senyum itu ya lo lebarin aja bibir lu ke kanan dan ke kiri, liatin ke orang, ya lo senyum gitu. Padahal kita tahu dari situ aja itu bukan senyum yang sesungguhnya gitu. Terus juga ada lagi senyum yang dikeluarkan oleh Moon Gangtae. Dia nggak sadar senyum apa itu, cuman ketika dilihat sama si Jae-soo temennya, dia bilang jangan ketawa kayak jangan senyum kayak gitu, kamu seperti Joker katanya gitu. Nah itu senyuman yang apa ya? Senyuman yang bukan bahagia, bukan seneng juga, tapi ya lo senyum untuk dibikin aja gitu. Biar orang gak nganggap lo jahat gitu, biar orang gak anggap lo jutek gitu. Jadi bikin senyuman itu gitu. Terus juga ada senyuman yang dikeluarkan sama si Komuyongnya ketika dia bertemu dengan fansnya. Ini kan sama si Komuyong, kamu jangan senyum kayak gitu ke fans, biasa aja. Kamu kan bukan artis, kamu cuma penulis. Itu senyuman untuk fans. Katanya dia kayak gitu. Itu ada jenis lain lagi tuh, senyuman untuk fans itu apa coba? Terus ada lagi senyuman yang dikeluarkan sama si Moon Gangtae ketika dia mengalami banyak kesulitan. Ada satu cerita dia mengalami banyak kesulitan, kesulitan. Dia jalan di lorong, terus ada yang ngeliat dia. Orang yang ngeliat itu langsung bilang, dia bukannya dapat masalah ya, tapi kok aku lihat dia senyum. Sampai akhirnya pas ending set, dia ketawa. Di balik senyum dia ketawa. Aku dapat banyak masalah. Aku kena ini, aku kena itu, aku kena ini. Dan dia sampaikan sambil tersenyum gitu. Dan aku gak ngerti itu senyuman apa gitu. Dia bukannya harusnya sedih ya di situ. Bukannya dia harusnya down di situ. Tapi dia menunjukkan senyuman gitu. Gila, ini ada beberapa jenis senyuman di drama ini gitu ya. Dan itu semakin apa ya? Semakin membuat saya mengerti bahwa emang drama ini nggak bicara soal cerita doang gitu. Ini drama yang emang mau nyampein lo tuh ini drama yang pengen nyampein bahwa semua ini tentang kejiwaan gitu. Semua tentang perasaan lo gitu. Semuanya tentang kayak apa ya? Kayak masalah orang yang dibikin jadi satu drama aja gitu. Saya yakin kalau misalkan teman-teman nonton, teman-teman juga punya perasaan yang dirasakan sama si Moon Gangtae, kayak menahan apa-apa gitu. Terus juga kalau ketika kalian mengungkapkan semuanya, kalian akan ada di pihaknya si Komuyong. Ya menurut saya ini drama yang sangat relate, sangat mewakili perasaan kita, apalagi misalkan teman-teman juga adalah orang yang mungkin menahan gitu ya, atau mungkin juga teman-teman adalah orang yang belak-belakan tapi nggak diterima sekitar gitu ya. Padahal apa sih salah gue kan cuma jujur gitu. Nah di sini itu relate banget dengan yang hal-hal yang kayak gitu ya. Dan ini udah kurang lebih berapa belas menit kita ngomong ya. Langsung aku simpulin aja bahwa drama ini adalah salah satu drama yang kemunculannya jadi drama yang ditunggu gitu, apalagi yang mainnya Kim Soo Hyun. Dan wajar misalkan kalau kalian memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap drama ini, dan menurut saya juga gak apa-apa kalian menerapkan ekspektasi yang tinggi gitu ya. Seperti kita tahu kalau misalkan ada drama yang pemainnya bagus, apalagi ditayang di Netflix gitu ya, pasti itu standar dari awal, oke, ini akan jadi drama bagus. Dan kalau misalkan kalian menggunakan standar itu sebelum menonton drama ini, menurut saya itu nggak apa-apa gitu, karena akan kena sih ekspektasinya gitu ya. Jadi drama ini menurut saya worth it untuk kalian tonton. Terus juga drama ini akan jadi apa ya, salah satu drama yang ikonik di tahun 2020 gitu. Ini kan udah 1 semester lebih sebulan ya, karena 1 semester sampai Juni, ini Juli. Ada kurang lebih 4 kalau versi saya drama yang muncul di tahun ini dan bagus. Yang pertama, di catur bulan pertama atau 3 bulan pertama itu ada Dr. Romantic. Dr. Romantic dia muncul, menurut saya itu bagus banget. Moral, terus juga cerita, pesan segala macam itu bagus banget. Yang kedua, abis itu ada Itaewon Class, drama yang apa ya, yang menggait banyak penonton baru. Menurut saya ini di Itaewon Class tuh ada bahkan banyak cowok-cowok yang mungkin awalnya nggak suka dengan drakor jadi pada nonton di Itaewon Class gitu ya. Dan Itaewon Class saya yakin membawa mereka ke Reply 1988 karena sama-sama ada di Netflix juga. Entah kenapa itu Reply 1988 jadi ramai lagi, ya Allah, kalian pada kemana aja gitu ya. Jangan lupa tuh nonton series yang replaynya yang lainnya 97 dan 94 gitu ya. Nah, baik lagi tadi ada Dr. Romantic, terus juga ada Itaewon Class. Terus ada lagi yang menurut saya hype banget itu Hospital Playlist. Hospital Playlist juga kemarin menurut saya ini
ada di 3 teratas untuk tahun 2020 di sampai 7 bulan ini ya. Dan yang keempat ini ada It's Okay to Be Not Okay. Misalkan kalian nyari drama-drama bagus di 2020, menurut saya di 4 itu ya. Dr. Romantic Kim, Itaewon Class, terus juga Hospital Playlist dan It's Okay to Be Not Okay. Ada drama lainnya memang yang saya tonton seperti King Eternal Monarch gitu ya. Saya tamatin itu karena yang mainnya Lee Min Ho. Dari segi cerita sebenarnya mumet itu. Terus juga ada yang pelakor tadi Word of Merit itu juga seru menurut saya sebenarnya. Cuman emang kalau kita lihat kelas itu kelasnya nggak kelas A gitu karena ini soal pelakor-pelakoran gitu ya. Ke bawah kali gitu ya. Dan sebenarnya ini menunjukkan wajah orang Korea juga gitu ya. Ternyata mereka sama aja kayak orang Indonesia menyukai drama-drama yang berpelakor gitu ya. Tapi itu kan ratingnya emang tinggi jadi ya mungkin semua kalangan nonton. Terus ada juga drama yang lainnya menurut saya bagus juga apa ya. Psycho Diary itu punya cerita yang bagus juga. Cuman sayang emang itu eksekusinya jelek. Tapi pokoknya kalau misalkan nyari yang di 2020 ini bagus apa aja tadi 4 itu ya. Dan si It's Okay to Be Not Okay ini adalah salah satunya. Kayaknya segitu aja untuk konten pedrakor di episode pertama ini. Saya akan mengeluarkan lagi. Saya akan membuat konten-konten kayak gini di konten lagi di YouTube ini K-pop gitu ya. Nggak tahu sih tujuannya apa ya, pengen ngobrol aja gitu. Saya juga kan nggak nyiapin skrip apa-apa gitu ya. Pengennya yang ngobrol aja gitu dan makanya biar bisa kita ngobrol, kalian tulisin di kolom komentar pendapat kalian soal drama It's Okay to Be Not Okay. Komentar apa aja? Kalian suka kah atau ada yang nggak suka kah? Kalian suka banget sama karakter yang mana, kalian suka banget sama cerita yang mana gitu ya. Karena kan di masing-masing episode ada punya cerita yang khas sendiri gitu ya. Nah, kalian tulisin di kolom komentar pendapat kalian soal drama It's Okay to Be Not Okay. Biar TikTok aja gitu, nanti saya balas komentarnya ya. Dan ya udah segitu aja untuk konten kali ini. Kita akan bertemu lagi di konten berikutnya. Saya nggak tahu mau bahas drakor apa, tapi kayaknya apa yang kalian rekomendasikan akan saya bikin sih kayak gitu ya. Yaudah sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Kalau nggak mau ngelakuin itu semua juga nggak apa-apa, terserah kalian aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, annyeonghaseyo.